Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta kelancaran dalam perkuliahan ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Tugas ini diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Novi Widianti SPD dalam mata kuliah Andragogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta kelancaran dalam perkuliahan ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Tugas ini diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Novi Widianti SPD dalam mata kuliah Andragogi. Kata teori menyampaikan rasa tidak berwujud yang melarang kepada beberapa siswa bagi orang lain. Teori diasosiasikan dengan rasa tidak praktis dan tidak realistis yang mendorong reaksi awal yang negatif. Namun, hampir semua orang, baik guru, orang tua, karyawan, atau mahasiswa, memiliki dan meyakini teori belajarnya sendiri, meskipun mungkin tidak banyak yang diungkapkannya. Ini menurut Kingsley dan Gary pada tahun 1957 di halaman 821. Nah, apa itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu karena adanya interaksi di dalam individu dan lingkungannya yang memenuhi kebutuhan dan membuatnya lebih mampu menangani lingkungan secara memadai. Ini menurut Burton pada tahun 1963 pada halaman 71. Nah, teman-teman, belajar itu sangat penting ya. Belajar itu bukan hanya pada lingkup sekolah, bukan hanya pada lingkungan kampus, tapi dimanapun kita berada, kita itu selalu belajar. Contohnya, belajar untuk memahami diri sendiri, belajar untuk bersyukur, dan banyak sekali pembelajaran yang harus kita kembangkan gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai teori belajar berdasarkan studi binatang dan anak. Nah, di sini studi tentang pembelajaran sejak dini diambil alih oleh psikolog eksperimental yang konon membutuhkan kontrol yang kaku terhadap variabel dan jelas bahwa di mana hewan belajar dapat lebih dikontrol daripada anak-anak belajar dan kondisi di mana anak-anak belajar jauh lebih terkendali daripada kondisi di mana orang dewasa belajar. Oke, selanjutnya yaitu ada teori belajar berdasarkan studi binatang dan anak-anak. Nah, di sini ada beberapa teori ya, teman-teman. Yang pertama itu ada propounders dan interpreter. Nah, secara umum ada dua jenis literatur tentang pembelajaran teori yang dihasilkan oleh propounders teori yang cenderung dogmatis dan argumentatif, dan interpreter yang dihasilkan oleh penafsir teori yang cenderung rekonsiliatif. Nah, selanjutnya ada jenis teori. Teori kognitif mencakup setidaknya teori Tolman dan klasik psikolog Gestalt. Tidak sepenuhnya dan jelas dapat diklasifikasikan dalam istilah adalah teori fungsionalisme, psikodinamik, dan teori probabilistik dari pembangunan model. Garis-garis pembelahan antara dua keluarga teori bukan satu-satunya pembelahan di dalamnya teori belajar. Adanya masalah spesifik lainnya di mana teori-teori dalam satu keluarga mungkin berbeda. Ini menurut Hilgard dan Bauer pada tahun 1966 di halaman 8. Lalu McDonald memecahkan teori menjadi 6 kategori dalam analisis yang ia buat, yaitu yang pertama ada rekapitulasi menurut Aula, yang kedua ada koneksionisme menurut Thorndike, yang ketiga ada pragmatisme menurut Dewey, yang keempat ada Gestalt dan bidang teori menurut Ogden, Hartman, dan Lewin, yang kelima ada psikologi dinamis
menurut Freud. Yang keenam ada fungsionalisme menurut Jung. Lalu selanjutnya ada konsep model mekanistik dan organisme pengembangan. Nah, di sini dalam konsep ini individu yang menerima model ini akan cenderung menekankan signifikansi proses ataupun produk dan perubahan kualitatif atas perubahan kuantitatif. Nah, selain itu, ia akan cenderung menekan pada signifikansi peran pengalaman dan memfasilitasi atau menghambat kursus pengembangan daripada efek pelatihan sebagai sumber pengembangan. Nah, lalu selanjutnya ada teori berdasarkan model mekanistik. Nah, Thorndike mengembangkan 3 hukum yang dia yakini mengatur pembelajaran hewan dan manusia. Yang pertama ada hukum kesiapan, yaitu keadaan di mana seseorang pelajar cenderung puas atau kesal untuk menyambut atau menolak pembelajaran. Yang kedua ada hukum latihan, yaitu penguatan koneksi dan praktek. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu penguatan atau pelemahan koneksi sebagai akibat dari konsekuensi. Nah, lanjut yang kelima nih teman-teman, yaitu teori berdasarkan model organisme. Nah, yang ini termasuk dalam kategori filsafat pendidikan daripada teori belajar yang penekanannya pada peran minat dan usaha serta motivasi anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri menjadi titik awal untuk garis teori yang telah diberi tabel fungsionalisme. Selanjutnya yaitu teori belajar berdasarkan studi orang dewasa. Nah, di sini ada pendekatan yang berpusat pada siswa menurut Rogers untuk pendidikan didasarkan pada 5 hipotesis dasar. Nah, yang pertama, kita tidak bisa mengajar orang lain secara langsung. Kita hanya bisa memfasilitasi pembelajarannya. Nah, hipotesis ini berasal dari proposisi dalam teori kepribadiannya, bahwa setiap individu ada dalam dunia pengalaman yang terus berubah di mana dia adalah pusatnya, dan organisme bereaksi terhadap lapangan seperti yang dialami dan dirasakan. Lalu selanjutnya, untuk hipotesis kedua, yaitu seseorang belajar secara signifikan, hanya itu hal-hal yang dia anggap terlibat dalam pemeliharaan atau peningkatan struktur diri. Nah, hipotesis ini menggarisbawahi pentingnya membuat pembelajaran relevan bagi pelajar dan mempertanyakan tradisi akademik mata kuliah wajib. Yaitu hipotesis 3 dan 4, yaitu bersama-sama. Pengalaman yang jika berasimilasi akan melibatkan perubahan dan dalam pengorganisasian diri yang cenderung ditentang melalui penyangkalan atau distorsi simbolisasi, dan struktur organisasi diri tampaknya menjadi lebih kaku di bawah ancaman untuk mengelonggarkan batas-batasnya ketika benar-benar bebas dari ancaman. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang kelima, yaitu Rogers memperluas hipotesis ketiga dan keempat untuk praktek pendidikan. Situasi pendidikan yang paling efektif mendorong pembelajaran yang signifikan, yaitu situasi di mana pelajar direduksi seminimal mungkin dan dibedakan persepsi lapangan yang difasilitasi. Lalu selanjutnya yaitu Rogers melihat belajar sebagai proses internal yang dikendalikan sepenuhnya pembelajar dewasa. Nah, spesies yang diabaikan oleh pelajar dan melibatkan lubungnya dalam interaksi dengan lingkungannya saat dia merasakannya. Tapi dia juga percaya bahwa belajar adalah sebagai bantuan alam membutuhkan proses hidup sebagai bernapas. Nah, di sini juga memiliki satu kecenderungan dasar dan berusaha untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan organisme yang dialaminya, yaitu mengenai kesiapan dan orientasi untuk belajar.
Nah, pada asumsi ini, yaitu anak-anak telah dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada subjek untuk sebagian besar pembelajarannya. Sedangkan orang dewasa lebih cenderung memiliki orientasi yang berpusat pada masalah untuk belajar. Nah, perbedaan ini yaitu terutama pada perbedaan dalam segi perspektif waktu. Nah, untuk contoh, sebagian besar dari apa yang kita pelajari di sekolah dasar tidak ada hubungannya dengan kita berfungsi lebih baik daripada sebagai praremaja. Nah, apa yang kita pelajari di sekolah menengah, kita pelajari juga untuk memenuhi syarat untuk kuliah. Dan apa yang kita pelajari di bangku kuliah akan kita pelajari juga agar bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa membuat jalan kita sebagai orang dewasa. Nah, di sini dalam kegiatan pendidikan terutama dalam pembelajaran ini mengalami beberapa ketidakmampuan dalam mengatasi masalah kehidupan, yaitu seperti menerapkan besok apa yang akan dia pelajari. Jadi perspektif waktunya yaitu salah satu kedekatan aplikasi. Nah, dari sini ia memasuki pendidikan dengan orientasi pembelajaran yang berpusat pada masalah. Selanjutnya yaitu mengenai teori mengajar. Adapun prinsip mengajar dari teori belajar menurut Gage pada tahun 1972 pada halaman 56. Nah, teori belajar berurusan dengan cara-cara di mana organisme belajar, sedangkan teori pengajaran berurusan dengan cara-cara di mana anak mempengaruhi organisme untuk belajar. Teori belajar juga dianut oleh seorang guru yang mempengaruhi teori untuk pengajarannya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai konsep pengajaran yang berasal dari teori pengajaran menurut konsep Dewey. Nah, sistem Dewey diatur di sekitar beberapa konsep kunci. Yang pertama itu ada konsep sentral, yaitu pengalaman. Nah, pengalaman adalah untuk memilih jenis pengalaman masa kini yang hidup dengan produktif dan kreatif dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya. Mungkin maksud dari pengalaman ini yaitu kita membuat pengalaman hidup dengan produktif, dengan kegiatan-kegiatan kita yang produktif dan membuat hal-hal yang kreatif. Dengan pengalaman-pengalaman ini kita dapat belajar bahwa belajar di masa ini, di masa yang kita sekarang ini menjadi pelajaran untuk pengalaman selanjutnya gitu, seperti itu. Lalu untuk yang kedua ada konsep kunci yaitu demokrasi. Untuk konsep kunci demokrasi ini yaitu kualitas pengalaman manusia yang lebih baik, yang lebih dapat diakses dan dinikmati secara luas daripada bentuk kehidupan sosial yang non-demokrasi dan anti-demokrasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada konsep kunci kontinuitas. Nah, konsep kunci ini yaitu pertumbuhan atau tumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara intelektual dan secara moral, merupakan salah satu contoh dari prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini juga berkesinambungan ya dengan konsep sentral yang pengalaman ini. Berarti bahwa setiap pengalaman keduanya itu mengambil sesuatu dari yang telah ada sebelumnya yang memodifikasi dalam beberapa cara kualitas dari mereka yang datang setelah pertumbuhan, tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai teori mengajar. Mengajar ini menjadi proses untuk menyediakan bagi pelajar apa yang dianggap penting oleh teori pembelajaran. Dalam ahli teori pengkondisian, guru harus memberikan isyarat untuk respon yang diberikan dan penguatan respon itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada mengajar melalui inquiry. Nah, kumpulan beberapa konsep tentang mengajar dengan akar yang baik dalam ide-ide Dewey, terutama rumusan ilmiahnya, yang berpikir bahwa para ahli teori kognitif sangat baik disebut sebagai metode penemuan, metode inquiry, pembelajaran mandiri, atau pembelajaran pemecahan masalah. Nah, Jerome Bruner mungkin mendukung yang paling
terlihat dari pendekatan pengajaran ini. Sedangkan dalam proses membangun teori pengajaran yang akan memenuhi 4 kriteria ini, yaitu yang pertama ada sebuah teori pengajaran harus merinci pengalaman yang sebagian besar tertanam secara efektif dalam diri individu kecenderungan untuk belajar. Nah, yang kedua, yaitu ada sebuah teori instruksi harus menentukan cara-cara yang merupakan tubuh dari pengetahuan harus terstruktur sehingga dapat segera digenggam oleh yang lebih ramping. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga yaitu sebuah teori instruksi harus menentukan urutan yang paling efektif dalam menyajikan materi yang akan dipelajari. Yang keempat ada sebuah teori pengajaran harus merinci sifatnya dan kecepatannya dari penghargaan dan hukuman dalam proses pembelajaran dan mengajar. Ini menurut Brunner. Tahun 1966 halaman 40 sampai 41. Nah, selanjutnya yaitu mengajar melalui modeling. Dalam mengajar dengan permodelan, guru berperilaku dengan cara yang diinginkan agar pelajar bisa menirunya. Teknik dasar guru adalah peran permodelan. Nah, mungkin dari contoh guru berperan sebagai model itu, yaitu seperti guru menjadi artis bagi anak-anaknya. Guru itu merupakan contoh bagi anak-anaknya. Seperti itu. Bandura dan Walters pada tahun 1963 mengidentifikasi 3 jenis efek dari mengekspos pelajar ke model, yaitu yang pertama ada efek permodelan di mana penerima memperoleh jenis baru dari pola respon. Yang kedua ada efek penghambatan atau disinduksi di mana pelajar berkurang atau meningkatkan frekuensi, latensi atau intensitas tanggapan yang diperoleh sebelumnya. Dan yang terakhir ada efek yang memunculkan di mana pelajar hanya menerima dari model isyarat untuk melepaskan respon yang tidak baru atau terhambat. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.